ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله بالغمة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد أيها الحاضرون sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Baik nikmat yang terlihat oleh mata kita maupun nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di siang hari ini, bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat berjemaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dengan jalan meningkatkan takwa kita dengan sebenarnya takwa kepadanya, menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan kita senantiasa mengikut petunjuk hidup kita, teladan hidup kita Rasulullah SAW. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada qudwah kita, teladan kita Rasulullah SAW. Semoga salam dan salawat tersebut tercurah kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat beliau, tabi'in, atba'u tabi'in, dan umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat kelak nanti. Ayol hadirun, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya di saat sekarang ini, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan yang sempurna. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan juga melanda di negara kita ini, kita masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Tidak akan ada lagi nikmat diberikan lagi buat orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah wabah COVID-19 yang melanda dunia dan juga negara kita Indonesia, yang mengakibatkan dampak yang sangat besar, baik dari politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya terdampak. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan juga terdampak buat iman kita. Karena iman ini adalah suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sebagai modal kita untuk senantiasa berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, meraih kebaikan dan janji Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala melanda dunia wabah COVID-19 dan juga negara kita Indonesia pun terkena, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa bersyukur dan senantiasa bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala
berikan pada kita semuanya. Di siang hari ini khutbah yaitu bagaimana cara kita untuk senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tatkala wabah melanda di seluruh dunia, kita lihat terjadi lockdown di awal-awalnya dan masjid pun ditutup. Maka ini jangan sampai setelah dibukanya kembali masjid-masjid, ya, jangan sampai iman kita pun turun. Semangat beribadah kita jadi kendor. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia tetap beristiqamah, tetap bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Ada musibah atau tidak ada musibah, tatkala senang atau susah, dia terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaika. Tatkala di akhir hayat ketika Allah akan manggil dia dalam sakaratul maut, Allah akan kirim malaikat membawa kabar gembira buatnya. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut. Jangan kalian bersedih. Wa ubshiru bil jannah. Dan kami beri kabar gembira dengan surga yang Allah SWT telah janjikan. Kuntum tu'adu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Hadirin sidang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini begitu agung, menjelaskan keutamaan buat orang-orang yang senantiasa istiqamah beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia dapatkan di akhir hayat tatkala Allah mencabut nyawanya dalam hal sakaratul maut? Allah akan utus malaikat buat dia, membawa kain kafan dari surga, yang mana malaikat itu akan memberikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira yaitu surga yang Allah janjikan buat dia, yang mana surga belum pernah dia terbetik dalam hatinya, belum pernah dia melihat dengan matanya, belum pernah dia mendengar nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia telah kerjakan, yaitu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu. Dan kata malaikat, jangan kamu takut. Kehidupan setelah kematian yang akan kalian hadapi, nahnu awliyaukum. Malaikat-malaikat yang Allah utus adalah pelindung-pelindung mereka di kehidupan selanjutnya setelah kematian. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan, baik keluarganya, hartanya, keturunannya. Malaikat sebagai penjaga yang akan menjaga mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan, khairul amal, sebaik-baik amalan adalah adwamuha wa in qalla. Walaupun itu sedikit, tapi dia beristiqomah, berkesinambungan dalam beramalnya. Maka di masa-masa pandemi sekarang ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu di antara kita siapa yang akan dijemput Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian pada kalian. Maka semua kita mengharapkan husnul khatimah. Dan apabila kita senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, janji yang Allah berikan adalah kehidupan yang akhir hayat nanti adalah kehidupan yang husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan pada kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang mesti kita lakukan adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hati kita kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, khususnya di saat-saat sekarang ini. Ya, menimpa semua manusia, baik yang muslim maupun kafir. Maka sebagai hambanya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya Rabb, wa ilaihi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengembalikan semua urusan permasalahan kita. Maka kita berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika musibah menimpa kita, kita diberikan kekuatan supaya iman kita tidak keluar daripada Islam. Apa doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya musarrifal qulub, wahai zat pembolak-balik hati, sarrif qulubana ala ta'atika, palingkanlah, tetapkanlah hati kami senantiasa di atas ketaatan kepadamu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon selalu agar hati kita jangan sekali-kali dicondongkan terhadap perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hati kita dipalingkan, dicondongkan, ditetapkan senantiasa di atas ketetapan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak manusia yang ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala jarang memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hatinya condong kepada dunia, condong pada maksiat. Dikarenakan iman. Karena iman manusia ini yazidu wangkus, yazidu wa yanqus, yazidu bi taati wa yanqus bil ma'siyah. Iman kita ini bertambah tatkala kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mohon kepada Allah melalui doa, kita beribadah kepadanya, kita taat, akan bertambah senantiasa keimanan kita. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan ketika kita berbuat maksiat, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mengurangi keimanan kita. Oleh karena itu, hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai waktu-waktu yang kita lewati ini kosong daripada doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya mudah, ringkas, singkat, padat. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, sidang jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Yang mesti kita lakukan juga di masa-masa sekarang ini, musibah menimpa kita semuanya, kita senantiasa berjemaah. Berjemaah mencari teman-teman yang soleh. Khususnya ya, di masa pandemi sekarang ini, yang mana ekonomi negara kita pun dalam keadaan carut marut. Wallahu alam sampai kapan orang buat makan aja susah, apalagi untuk beli yang lain-lain. Maka berjemaahlah kaum muslimin, bersatulah dalam jamaah, mencari kawan-kawan yang saleh, karena banyak sekarang terjadi tindakan-tindakan pidana, pencurian, perampokan, pemerkosaan dikarenakan lemahnya iman. Lemah iman, lemah ekonomi, gak punya harta buat makan, dia cari kawan-kawan yang tidak soleh, kawan yang buruk, akhirnya dia pun terbawa arus pada keburukan, dan dia pun terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Waliyadu billah. Dan kita carilah kawan-kawan yang senantiasa taat, yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin teman yang soleh, kawan yang soleh mencelakakan temannya.
apalagi dia tahu, apalagi dia mempunyai kelebihan, baik daripada ilmunya, daripada hartanya, dia pasti tahu akan berbuat yang positif buat kawannya. Dan apalagi sekarang ini, semua, hampir rata-rata semua dalam keadaan susah. Dan kita semua merasakan. Yang punya duit aja susah, yang punya aset aja susah, apalagi yang sudah tidak punya duit, tidak punya aset, lebih susah lagi. Maka berjamaahlah kaum muslimin, saling tolong menolong pada saudara kita. Pertolongan Allah senantiasa bersama umatnya yang senantiasa menolong kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hambanya. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya madamal abdu fi auni akhihi. Selama hambanya tersebut mau menolong saudaranya. Kita ingin pandemi yang menimpa di negara kita ini mengobrak-abrik ekonomi politik kita selesai dengan cepat. Solusi yang Allah berikan, solusi yang Allah jamin adalah selama hambanya mau menolong saudaranya. Maka berjemaahlah kaum muslimin, saling tolong menolong bersama saudara kita. Mungkin ada di antara saudara kita yang tidak punya makanan, dia punya aset, dia mau jual, belilah. Beli, tolong dia. Dengan niat berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga jamin Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak pada kaum muslimin semua hari ini, ya, saling tolong menolong, membantu sesama saudara kita, meringankan beban saudara kita yang susah. Insyaallah sabda Nabi Muhammad SAW yang saya sampaikan tadi, wallahu fi aunil abdi, sesungguhnya demi Allah, Allah bersama senantiasa membantu hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Yang masih banyak kemampuan, tolong saudaranya. Baik saudara dekatnya, saudara tetangganya, saudara yang di masjid yang dia ketemui, saudara yang dia bantu, insya Allah, Allah akan meringankan kesusahan hamba tersebut. Demikian khutbah siang hari ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup khutbah siang hari ini, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua wabah, penyakit, musibah yang melanda khususnya di negara kita ini, umumnya di seluruh dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkhatamkan kita dalam husnul khatimah. Amin amin rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة.